Halo semuanya, aku Laila Noviah dan kalian sekarang sedang menonton investigasi postkolonial dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan membahas bangunan ikonik yang ada di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Maka dari itu, judul podcast kali ini Lawang Sewu, Kemegahan Arsitektur dan Jejak Kuasa Penjajahan. Cekidot. Kita mulai dari sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu awalnya merupakan kantor administrasi kereta api Belanda. Bangunan ini berlokasi di jantung kota, tepatnya di Jalan Pemuda nomor 160, Sekayu, Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1900-an. Setelah masa kolonial Belanda berakhir, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang sebagai markas tentara dan kantor transportasi bernama Ryoku Sokyoku tahun 1942. Bangunan ini menjadi saksi bisu peristiwa pertempuran 5 hari pada tanggal 15-19 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi antara Angkatan Pemuda Kereta Api atau AMKA dan tentara Jepang. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Belanda dengan gaya arsitektur Eropa. Tapi, mengapa kita menyebutnya objek postkolonial? Sebab Lawang Sewu bukan sekedar bangunan indah. Ia adalah sebuah kekuasaan kolonial. Gedung ini dibangun untuk mengatur dan mengendalikan mobilitas. Kereta api bukan hanya alat transportasi, tapi alat kontrol ekonomi dan politik kolonial. Di masa Jepang, tempat ini bahkan dipakai sebagai penjara dan juga penyiksaan. Hari ini Lawang Sewu jadi objek wisata, tapi narasi yang sering kita lihat dan kita dengar hanya mempromosikan keindahan arsitektur tanpa membahas konteks kuasa dan penderitaan yang menyertainya. Dalam kajian postkolonialisme, kata kunci yang aku gunakan adalah hegemoni. Hegemoni ini merupakan bentuk dominasi kekuasaan yang tidak dilakukan secara paksa, tapi melalui persetujuan dan penerimaan dari kelompok yang didominasi, bukan secara fisik melainkan melalui budaya, ideologi, bahasa, dan cara berpikir. Menurut saya, ini bukan soal membenci masa lalu, tapi tentang menyadari bagaimana sejarah itu dibentuk. Kita harus mampu mengkritisinya. Lawang Sewu memang layak dikagumi, tapi juga harus dimaknai. Jangan sampai kita hanya mewarisi bangunan kolonial tanpa merebut kembali narasi tersebut. Jadi kalau kalian habis nonton video ini terus main ke Lawang Sewu, jangan lupa ya, jangan cuma menikmati keindahannya, tapi juga renungkan bagaimana sejarahnya. Karena apa? Karena postkolonialisme tidak hanya tentang masa lalu, tapi bagaimana kita memaknai hari ini. Sekian dari saya, thank you for watching, see you.